Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini kita dapati ada sebagian orang yang permusuhan terhadap manhaj salaf ini begitu gencar dan mereka mempermainkan menjelek-menjelekan sunnah yang kita muliakan itu begitu begitu menyakitkan, Ustaz. Terus harus kita hukumi apa orang-orang seperti ini, Ustaz? Jahilkah, bid'ah atau kafir mungkin? Jazakallahu Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mabuuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, masa ketika sunnah itu tidak terlalu banyak yang mengenalnya, artinya kejahilan itu banyak. Ya, dan pada saat kejahilan itu banyak terjadi, ya muncul orang-orang yang memusuhinya, itu hal yang wajar. Nah, itu ada ibarat ya diucapkan oleh para ulama, al-jahilu adu nafsihi. Kejahilan itu adalah musuh dirinya sendiri. Dia musuh dari kebaikan. Sebab kalau dia tidak kenal sesuatu, dia akan musuhi sesuatu itu. Dia akan musuhi sesuatu itu. Karena itu kewajiban kita di masa sekarang ini dalam menyebarkan sunnah, kewajiban kita adalah berlemah lembut. Banyak memaafkan. Banyak memaafkan. Kemudian banyak mendoakan kebaikan. Serta lebih giat lagi di dalam menyebarkan sunnah. Iya. Kalau disebut seperti fenomena tadi ya, semakin banyak yang berbicara itu kan biasa manusia-manusia di alam maya itu di mana-mana kadang seperti itu tindakan dan perbuatannya. Kita juga tidak tahu siapa yang melakukannya. Ya, apakah berasal dari satu orang atau orang tertentu, apakah berasal dari muslim atau non-muslim. Ya, kita tidak tahu hal-hal yang seperti itu. Sebab kadang ada yang membuat potongan-potongan video, ya, itu mau menghasut antara umat Islam, membuat pertikaian, permusuhan. Tak ada sebagian orang punya niat baik, tapi tidak disertai dengan perbuatan yang baik. Tidak disertai dengan perbuatan yang baik. Karena itu perlu kesabaran saya. Dan adanya banyak orang yang mencela, mengkritik, itu hal yang biasa ya, lumrah. Ya, lumrah. Karena itu Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah beliau bertanya, "Mada yaqulun nasu fiyya?" Apa yang dikatakan oleh manusia tentang saya? Kata Imam Malik. Murid-muridnya menjawab, ada yang memujimu, ada yang mencelamu. Ya, kata Imam Malik, alhamdulillahilladzi lam yajma'hum ala dammi. Segala puji hanya untuk Allah yang tidak mengumpulkan mereka semua untuk mencela saya. Artinya kalau sudah ada yang mencela, ada yang memuji, itu masih wajar. Tapi kalau semuanya mencela, itu tidak wajar namanya. Maka Imam Malik berkata, saya bersyukur kepada Allah yang tidak mengumpulkan mereka semua bersatu padu untuk mencela saya. Bahkan kadang celaan terhadap kebaikan itu ciri Allah menghendaki kebaikan untuk kebaikan itu supaya semakin tersiar dan tersebar. Sebagaimana kata seorang penyair, wa idza arada Allahu nashra fadilatin tuyat ataha laha lisana hasudi. Apabila Allah menghendaki suatu keutamaan yang berlipat-lipat itu tersiar, tersebar di tengah manusia, maka Allah akan jadikan ada lisan-lisan hasad yang membicarakannya. Ya. Karena itu ada banyak dari dakwah sunnah itu semakin tersebar di tengah manusia. Kenapa? Karena ada lisan-lisan hasad yang membicarakannya. Ada orang-orang yang berdusta ke sana sini, akhirnya orang bertanya-tanya, ingin cari kebenarannya. Begitu tahu yang benarnya, oh rupanya ini orang-orang berdusta. Oh rupanya ini orang-orang hasad. Oh rupanya sunnah ini begini.
Semakin dia pelajari kebenaran, orang yang punya cahaya di dalam hatinya, cinta kepada kebenaran. Karena ahli sunnah wal jamaah, salafiyun itu, mereka tidak berbicara kecuali dengan hal yang benar. Ya, karena itu banyak yang marah ya ketika diajak kepada suruhan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sebab mereka lebih banyak bermain dengan akalnya, dengan pikirannya, merasa punya kaidah-kaidah, tapi kaidah-kaidah yang tidak didasari dengan pendalilan dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu yang menjadi sebab kerusakan. Iya. Dan selalu kadang sebagian orang itu memanfaatkan, ada ya sebagian dari manusia yang menyuruh kepada sunnah juga, tapi keliru jalannya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak ada kaidah-kaidah fikihnya. Tidak ada kaidah pendalilan, tidak ada kaidah di dalam memahami. Tidak ada pengertian dalam maqasidus syariah, maksud pensyariatan. Tidak ada letak penggunaan para ulama di dalam ayat-ayat maupun hadith-hadith. Karena seorang ahli sunnah itu kalau dia berbicara ayat, itu artinya di belakangnya ratusan buku-buku tafsir. Kalau dia bicara hadith, artinya di dalam hadith itu ada fikihnya terkait dengan hadithnya dan terkait dengan pembahasan fikih di masail hadith itu sendiri dan dibahas di dalam buku-buku madhab-madhab fikih di kalangan para ulama. Jadi itu semuanya ada timbangan-timbangannya. Karena itu masa yang seperti ini itu masa harusnya seorang lebih giat lagi untuk belajar, menuntut ilmu, lebih giat di dalam menyebarkan kebaikan. Jangan terlalu menyibukkan diri dengan benturan-benturan, ya, menyikapi ada orang yang berucap begini, berkata begitu. Ya, itu kebanyakannya orang-orang jahil. Kita maklumi, kita doakan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala.